Oke ya, jadi kondisinya seperti ini. Kalau airnya penuh, ini pasti akan luber-luber. Nah ini ya, ini luber ke bawah, soalnya nggak ada otomatisnya. Jadi nggak bisa mati ya untuk pompanya ya. Untuk pompanya masih manual. Nah ini untuk pompanya masih pakai colokan, jadi harus ditarik untuk colokannya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi ini sangat pemborosan air, juga pemborosan listrik ya. Kalau enggak segera diketahui untuk mematikan listriknya. Oke sip, kanca-kanca, balik mana nang channelku Yudi Pancen Pria. Oke, di kesempatan kali ini saya membuat video tentang ngasih otomatis ya pada tandon air. Nah ini setiap kali saya ngisi tandon air itu airnya luber-luber, soalnya nggak ada otomatisnya. Jadi ini akan saya kasih otomatis biar nanti kalau pas tandon airnya tinggal dikit dia ngisi sendiri, dan pas tandon airnya penuh dia akan mati sendiri. Oke, ini tandonnya dari radar ya, otomatisnya. Sekarang kita buka bagaimana isi dalamnya. Oke, jangan kemana-mana, ikuti aja videonya. Oke, ini otomatisnya. Ini dari radar ya, otomatis dari radar. Kemarin saya beli bukan online ya, ini beli di toko listrik, harganya 85.000. Kemungkinan kalau beli di online lebih murah ya. Jadi ini soalnya kondisi darurat, jadi saya beli di toko listrik dengan harga 85.000. Oke, untuk tampak depan dari sini ini ada tulisan radar dan ada nomornya. Ini nomor seri ya mungkin ya. Oh ini nomor modelnya ini. Nomor serinya ST70AB Liquid Level Control. Jadi ini kontrol untuk pengaturan debit airnya pada tandon. Nah, di sini ada tulisan original, quality export. Jadi ini quality untuk barang ekspor. Oke, di sini ada spesifikasinya. Bisa dibuat di power 110 atau 220 AC. Ampernya 15 ampere ya, maksimal ya. Ini bisa digunakan untuk maksimal 15 ampere untuk motor yang 15 ampere ya. Nah ini maksimal 1,5 HP. Nah dan di belakangnya seperti ini. Nah ini kontrolnya, otomatisnya. Nah, cara penggunanya seperti ini ya. Oke, langsung aja kita buka seperti apa isi dalam otomatis merek radar ini. Oke, yang didapat yaitu ini. Nah ini pelampung. Pelampungnya ini sudah ada isi airnya ini. Nah ini ada gelembung udara. Jadi ini udah ada isi airnya. Ada 2 pelampung ya. Nah 2 pelampung ini buat level bawah sama level atasnya ya. Kalau level bawah untuk ngisi, untuk level atasnya untuk menghentikan motor untuk berhenti. Dapat 2 pelampung dan otomatisnya sendiri. Oke, jadi ini ya penampakannya ya. Dan ada buku petunjuknya. Oke, itu aja yang didapat, udah nggak ada lagi. Untuk pelampungnya di sini sudah terisi air ya. Jadi seandainya kalau nggak ada isi airnya,
Ini bisa diisi sendiri. Nah, ini bisa dibuka, ini tutupnya ini. Nah, seperti ini ya. Ini kita isi sampai penuh, baru kita tutup lagi. Oke, seperti itu ya. Untuk pengisian airnya gampang. Jadi ini kita isi sampai penuh. Ada dua. Nanti ini talinya kita ikat di sini. Kita ikat di sini, baru kita masukkan ke bagian bawah. Seperti itu ya. Untuk cara prakteknya nanti kita lihatin video sesudah pemasangan ya. Untuk otomatisnya sendiri, seperti ini. Kita buka. Nah, ini nanti ini didrat pada bagian atas untuk tandonnya, dan untuk kabelnya, untuk saklar switch otomatisnya di sebelah sini. Ini kita buka, diputar ke kiri ya. Nah, nanti kabelnya kita pasangkan pada terminal yang di sini, ada dua ini. Oke ya. Jadi ini cara fungsinya, cara kerjanya. Jika ketarik untuk switch otomatisnya, jika ketarik dia akan bekerja dan akan menyalakan motor pompa untuk mengeluarkan air. Dan jika penuh dan ini switchnya nggak akan ketarik, pelampungnya akan di atas dan otomatisnya akan memutus aliran listrik yang ke pompa untuk menghentikan aliran air. Jadi seperti itu ya prinsip kerja dari switch otomatis kontrol air merek Radar. Untuk talinya, untuk tali dari switch ini, untuk talinya terdapat di sini ya. Ini kita buka dulu. Kita buka sampai terlepas. Nah, talinya ada di sini ya. Nah, ini kita ogok, kita tarik. Nah, talinya ini lumayan panjang, jadi nanti kita sesuaikan dengan kapasitas tandon yang ada di rumah kita ya. Jadi ini panjang. Kita lepas dulu. Oke, ini kira-kira panjangnya 1 meter panjangnya. Jadi nanti untuk pengikatannya dari atas dulu kita masukkan ya. Kita masukkan dari atas. Nah, ini ya. Ini kita sesuaikan dengan keinginan kita nanti yang ditandon. Ini untuk itu aja ya, peragaan aja ya. Jadi ini kita ikat dari atas baru ke bawah. Nah, dari bawah ini kita ikat juga. Oke, seperti ini. Nah, langsung ini kita ikatkan yang paling bawah untuk level bagian bawah ya. Ulangi seperti cara yang pertama tadi untuk pelampung yang di atas. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi nanti posisinya seperti ini. Jadi ada dua pelampung, untuk pelampung bawah untuk mengisi air, untuk pelampung atas untuk menghentikan air. Sebelum kita pasang untuk di tandonnya ya, kita sambung dulu untuk kabelnya.
Nah, di sini sudah ada alurnya untuk buat kabel. Jadi seperti ini ya. Nah, nanti kita masukkan di sini. Nah, nanti kabelnya kita ikutkan di sini yang di A1 sama A2. Jadi nanti kita lilitkan di sini. Jadi seperti ini ya. Baru kita kencangkan bautnya. Kita taruh di A1 sama A2 ya. Jangan di B1 sama B2. Soalnya ini beda fungsi. Untuk A1 A2 ini normally open. Kalau yang B1 B2 itu normally close. Jadi kebalikannya ya. Coba kita tes sama AVO dulu. Ini bunyi ya. Jadi ini untuk A1 A2. Sorry ya, agak ribet. Seandainya kalau tarinya ditarik, nah itu baru menyambung. Jadi ini normally open. Jadi normalnya itu open, normalnya buka ya. Tapi kalau untuk B1 B2, nah ini langsung nyambung ya. Jadi normally close, normally nutup. Kalau ditarik, nah dia akan mutus. Nah, kita butuhnya yang normally open. Jadi A1 sama A2 yang dipakai. Oke, langsung aja kita sambung untuk kabelnya pada terminal A1 sama A2. Habis itu baru kita pasang, tinggal ngedrat di atas tandonya. Ini untuk skrupnya nggak ada ya, jadi ini saya belikan sendiri skrupnya, nggak ada di dalam boxnya. Jadi ini saya belikan sendiri untuk skrup untuk pengikat di tandonya. Ini sudah terpasang dan kita tutup. Ini kita tutup. Oke, langsung aja kita pasang pada toren airnya. Oke ya, ini udah terpasang. Untuk ini skrupnya udah saya skrup di sini di lubang pembuangan dari toren. Jadi seperti ini ya. Nah, ini kabelnya lari ke bawah, belum saya sambung kabelnya. Untuk pelampungnya seperti tadi ya, yang saya beritahu cara pemasangannya seperti tadi. Untuk mengikatnya, nah ini untuk mematikan pompanya ya, dan yang bawah untuk menyalakan pompanya. Jadi seperti itu ya. Ini sesuaikan aja sesuai dengan sampean ya, sesuaikan dengan keinginan sampean seberapa levelnya. Jadi bisa disesuaikan sebagaimana debit air yang diperlukan untuk mengisi. Oke ya. Ini udah selesai, jadi akan saya tutup dan akan saya sambung untuk bagian bawahnya. Untuk cara penyambungannya, ini kan ada 3 kabel. Ada 3 kabel, yang ini yang satunya fasa, yang satunya 0, dan yang satunya grounding ya. Yang grounding itu warna ini, warna hijau kuning. Nah, ini jangan dipakai yang ini. Yang diputus kalau nggak yang 0 atau yang fasanya ya. Jadi salah satu aja, kalau nggak yang 0 atau yang fasanya. Untuk yang grounding itu pasti kabel ini ya. Untuk grounding kabelnya pasti warna hijau strip kuning. Nah, ini jangan diputus yang ini buat pengaman. Oke, ini udah saya putus. Ini kabel yang warna biru ya, saya putus. Nah, baru nanti kita sambungin di sini dari kabel yang dari toren ya, yang dari otomatis toren. Yang satunya ikut yang biru, ikut satunya, yang hitam ikut satunya gitu ya. Oke, ini kita sambung dulu, baru kita jelasin setelah pemasangan. Oke, yang kita
putus tadi udah kita sambung. Sekarang kita colokin untuk kabel colokannya. Tadi posisinya untuk tandonnya posisinya kosong ya, harusnya langsung nyala harusnya. Oke, kita colokin untuk powernya. Oke ya, nah ini langsung nyala, ini bener ini. Oke ya, ini udah ngisi airnya ini. Ini airnya udah ngisi ya, dan ini otomatisnya pelampungnya masih timbul ya. Jadi ini seandainya air kalau udah nyampe atas ya, nah ini akan berhenti, airnya akan nggak ngisi. Nah ini air sisa ya, ini kita lihat nyampe airnya udah berhenti. Nah itu udah mulai ngeriwit, udah mulai nggak ngisi. Itu air sisa yang di bawah pipa. Lumayan ya air sisanya ya, lumayan banyak ternyata. Nah itu udah mulai habis. Oke, berarti berhasil ya. Oke, itu udah mulai habis ya. Ini soalnya ini saya tahan di atas, jadi seandainya airnya nyampe atas ini pelampungnya akan timbul dan akan mematikan pompa ya. Nah itu udah mulai ngeriwik ya itu ya. Nah seandainya kalau pelampungnya turun lagi, nah ini turun lagi, dia akan ngisi lagi. Itu airnya akan kenceng lagi itu airnya. Kita tunggu. Soalnya pipanya agak panjang ke bawah ya. Tuh udah mulai kenceng ya itu ya. Tuh airnya udah mulai kenceng. Oke ya. Jadi seperti itu cara pemasangan otomatis merek radar buat toren. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like dan di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, sip.